Selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bongkar salah satu isu geopolitik yang paling bisa dibilang rumit dan juga beresiko tinggi di Timur Tengah sekarang. Konflik Israel-Iran. Ya, ini topik yang panas banget. Sumber yang kita lihat ini cukup beragam ya. Ada analisis akademis, ada berita-berita terkini, juga tinjauan kebijakan. Kita akan coba lihat akar masalahnya, terus peran program nuklir Iran, eskalasi kekerasan yang baru-baru ini terjadi, dan apa artinya ini semua buat Anda dan kawasan ya. Siap ya? Mari kita mulai. Oke, siap. Ya, ini konflik yang sejarahnya panjang dan berliku ya. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau hubungan kedua negara ini dulunya nggak seperti sekarang. Justru akrab ya. Saya baca di sumber, sebelum revolusi Iran tahun 79 itu, waktu masih zaman Syah, hubungannya malah baik. Betul sekali. Iran di bawah Shah Pahlawi itu jadi negara muslim kedua yang mengakui Israel. Malah ada kerjasama loh, teknologi, militer, pertanian juga. Wah, kerjasama militer segala. Iya, dananya dari minyak Iran. Komunitas Yahudi di Teheran juga lumayan besar waktu itu. Terbesar kedua di luar Israel katanya. Beda banget ya sama sekarang. Terus titik baliknya itu revolusi 79 kan? Tepat. Ayatollah Khomeini ahik, Syah terguling, Republik Islam berdiri. Nah, kebijakan luar negerinya langsung berubah 180 derajat. Jadi anti-Zionis banget. Langsung putus hubungan diplomatik gitu? Iya. Putus total. Malah Iran mulai dukung kelompok-kelompok yang lawan Israel, kayak Hizbullah, terus Hamas. Retoriknya juga keras banget, sampai bilang Israel harus hilang dari peta. Wow, kedutaan Israel di Teheran malah dikasih ke PLO ya? Benar, jadi perubahannya tuh fundamental banget. Dari kawan jadi lawan, gitu kasarnya. Oke. Dan sekarang isu yang paling bikin tegang ya soal nuklir Iran ini. Buat Israel ini kayak ancaman eksistensial ya? Iya. Persis. Dari kacamata Israel, kalau sampai Iran punya senjata nuklir, itu ancaman langsung buat keberadaan mereka. Makanya mereka sikapnya sangat hati-hati, bahkan cenderung mau ambil langkah pencegahan. Ketakutan ini ya bisa dimengerti juga sih, lihat sejarah dan situasinya. Sempat ada upaya kan, lewat JCPOA itu, Perjanjian Nuklir 2015, tujuannya buat membatasi program nuklir Iran kan, stok uranium dibatasin, pengayaannya ditekan rendah, fasilitas diawasi ketat. Betul, JCPOA itu niatnya bagus, buat ngasih batasan yang jelas. Imbalannya, sanksi internasional buat Iran dicabut. Tapi terus Amerika Serikat keluar di 2018, pasang sanksi lagi. Nah, sejak 2019, Iran mulai nggak patuh lagi sama aturan JCPOA itu ya? Iya, itu yang bikin situasinya rumit lagi. Iran secara bertahap mulai melanggar batasan-batasan kesepakatan. Dan pelanggarannya ini lumayan serius ya. Sumber menyebut stok uranium Iran sekarang bisa 30 kali lipat dari batas JCPOA. Pengayaannya juga udah sampai 60%. Nah, ini yang krusial. 60% itu udah tinggi banget. Lompatan dari 3,67% ke 60% itu susah. Tapi dari 60% ke 90%, level senjata itu secara teknis lebih mudah. Jadi mereka udah deket banget sama ambang batas. Wah, ngeri juga ya. IAEA, Badan Pengawas Nuklir PBB, juga katanya kesulitan mantau penuh sejak 2021. Betul, jadi pengawasannya agak terbatas. Perkiraan terakhir, sekitar September 2024, bilang Iran secara teori udah punya cukup bahan fisil, uranium yang diperkaya tinggi itu, untuk bikin sekitar 4 bom nuklir kalau diperkaya lagi ke 90%. 4 bom? Tapi itu berubahan ya, belum jadi bom siap pakai. Ya, penting dicatat itu. Untuk bikin hulu ledaknya yang siap diluncurkan, itu perkiraannya masih butuh waktu mungkin 1-2 tahun lagi. Jadi beda antara punya bahan sama punya senjata jadi. Sementara Iran sendiri bilangnya program nuklirnya damai, buat energi, bukan senjata. Mereka bilang pelanggaran JCPOA itu karena sanksi AS dan siap patuh lagi kalau sanksinya dicabut. Ya, itu posisi resmi Iran. Tapi ya, ketegangan ini bikin situasinya makin panas. Dan kayaknya ada pergeseran taktik ya. Dulu mungkin lebih banyak lewat proksi, perang bayangan gitu. Sekarang kok kayaknya lebih langsung ya? Iya, kelihatan banget. Serangan rudal sama drone Iran langsung ke Israel April 2024 kemarin. Terus ada balasan juga dari Israel. Itu contoh nyata kan? Benar. Dan juga pola serangan bertarget ke tokoh-tokoh kunci. Ini kayaknya bukan insiden biasa, tapi bagian dari strategi yang lebih berani, lebih nunjukin konfrontasi langsung.
Di sumber disebut beberapa nama penting yang jadi target dan dituduhkan ke Israel. Ada Ismail Haniyah, pemimpin politik Hamas, tewasnya malah di Teheran pas Juli 2024. Ya, pas di acara pelantikan Presiden Iran kan? Lokasinya itu signifikan banget. Terus ada komandan senior Hizbullah di Beirut, lalu pejabat Garda Revolusi Iran, IRGC, di konsulat Iran di Damaskus, April 2024. Konsulat itu kan wilayah diplomatik ya, diserang juga. Terus yang terbaru, ini laporan Juni 2025, katanya ada 9 ilmuwan nuklir senior Iran tewas. Iya, termasuk nama-nama besar kayak Mohammad Mahdeh Tehranci, Presiden Universitas Islam Azad, sama Feridun Abbasi, ini mantan kepala program nuklir Iran. Dulu juga pernah jadi target tahun 2010. Wah, jadi ini nambah daftar panjang ilmuwan yang terbunuh ya, kayak Mohsen Fakhrizadeh tahun 2020 itu. Menargetkan orang sepenting ini nunjukin risikonya makin tinggi. Betul. Dan ini dampaknya jelas, nggak main-main, baik di kawasan maupun global. Gimana tuh dampaknya di kawasan? Makin nggak stabil pasti ya. Jelas, risiko perang terbuka antara Israel-Iran makin nyata. Ini bisa nyeret pemain lain, kayak Hizbullah, Houthi di Yaman, milisi-milisi pro-Iran di Suriah, Irak. Negara teluk kayak Saudi, UEA juga jadi serba salah posisinya. Kalau global? Pasti ada kekhawatiran soal pasokan energi ya, kalau Selat Hormuz keganggu. Iya, itu salah satu risiko utama. Terus hubungan ES-Iran makin rumit, bisa jadi Rusia atau Cina ikut terlibat lebih jauh. Dan tentu saja, ketakutan paling besar ya soal penyebaran senjata, termasuk nuklir, di kawasan yang udah panas ini. Oke, jadi kesimpulannya kita lihat ya, gimana persaingan sejarah dan ideologi ini, ditambah lagi isu nuklir yang sensitif banget, sekarang masuk fase baru yang lebih bahaya. Ada konfrontasi langsung, ada serangan bertarget yang presisi, situasinya sangat dinamis, dan ia penuh risiko. Satu langkah salah bisa memicu eskalasi yang lebih luas dan susah dikontrol. Nah, sebagai penutup, ada satu poin menarik nih dari sumber kita buat Anda renungkan. Dikatakan di sana, meskipun mungkin fasilitas fisik program nuklir Iran itu bisa dihancurkan atau dibongkar, tapi pengetahuannya ya, know-how teknis yang udah mereka kuasai, terutama soal pengayaan uranium tingkat tinggi, cara operasikan sentrifugal canggih, itu sifatnya irreversible. Nggak bisa dihapus gitu aja. Betul. Nah, pertanyaannya, apa implikasi jangka panjang dari pengetahuan yang nggak bisa dihapus ini buat upaya mencegah penyebaran nuklir di Timur Tengah? Nggak peduli nanti ada perjanjian baru atau konflik terus berlanjut. Itu dia. Sesuatu yang penting untuk Anda pikirkan lebih dalam.